Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kami pemaka dapat menyelesaikan tugas dengan waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kami selaku pembakala ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada perkuliahan kali ini dan telah berkenan menonton video presentasi dari kelompok kami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang otoritas moneter di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan yang pertama ada Mbak Nikmatul Islami dengan NIM 4118127. Yang kedua ada Mbak Evi Kurniati dengan NIM 4118134. Kemudian ada Armilatun Nasofa dengan NIM 4118135. Yang terakhir ada Mbak Tri Dia Habsari dengan NIM 4118137. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada otoritas moneter. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Secara umum, otoritas moneter adalah bank sentral. Terkadang lembaga eksekutif pemerintah memiliki hak tertinggi dalam mengatur kebijakan moneter melalui cara mengatur bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mempunyai tujuan agar otoritas moneter dan menetapkan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Kemudian ada fungsi pokok otoritas moneter di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menciptakan uang kertas dan logam. Yang kedua menciptakan uang primer. Yang ketiga memelihara cadangan devisa nasional. Yang keempat ada mengawasi sistem moneter. Yang selanjutnya ada peran bank sentral sebagai otoritas moneter. Peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara sangat penting. Bank sentral adalah mitra utama pemerintah dalam menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan suku bunga dengan statusnya sebagai otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, bank sentral memiliki tujuan, tugas, dan wewenang yang tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya. Bank Indonesia memiliki beberapa wewenang yang merupakan hasil dari sharing of executive power. Dalam konsep sharing of executive power ini, maka pemerintah memegang otoritas fiskal atau sektor real. Sedangkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran dengan tujuan mengkonstruksikan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan tercermin dari terjaganya kestabilan rupiah. Susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan ada sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur lamanya yaitu 5 tahun. Dan mereka hanya dapat dipilih oleh sebanyak-banyaknya 2 kali masa tugas.
Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden kecuali mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Gubernur, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki akhlak dan moral yang tinggi. Yang ketiga, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat Dewan Gubernur atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka gubernur yang akan menetapkan keputusan akhir. Dewan Moneter. Dewan Moneter yaitu lembaga yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat mengenai keuangan negara atau organisasi keuangan negara. Tujuan dibentuknya Dewan Moneter yaitu untuk membantu pemerintah dan Bank Indonesia dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Sedangkan fungsinya yaitu untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Pada tahun 1953, Indonesia memiliki Dewan Moneter yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan beranggotakan Menteri di bidang ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia. Namun, Dewan Moneter tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal, sehingga pada tahun 1966 terjadi hiperinflasi dan sunering. Kemudian, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai independensi Bank Indonesia membuat Bank Indonesia menjadi independen. Kebijakan Bank Indonesia tidak ada campur tangan dari pihak lain. Bank Sentral bekerja untuk melakukan stabilisasi makroekonomi sendirian. Sejak adanya undang-undang tersebut, maka struktur Dewan Moneter dihapuskan. Bank Indonesia berdiri sendiri, bebas campur tangan pemerintah maupun pihak manapun. Materi yang selanjutnya yakni terkait kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengawasi dan mempengaruhi kestabilan, kegiatan, dan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia sangat berperan dalam menjalankan kebijakan moneter secara makroprudensial dengan instrumen yang telah ada. Ruang lingkup dalam kebijakan moneter dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan dan kemakmuran masyarakat. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yakni kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy dan kebijakan moneter konstruktif atau monetary constructive policy. Kemudian untuk instrumen kebijakan moneter ada 4, yakni operasi pasar terbuka atau open market operation, fasilitas diskonto atau discount rate, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, dan himbauan moral atau moral persuasion. Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada masanya. Dasar hukum kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai lembaga negara pemegang otoritas tertinggi di bidang moneter dan perbankan negara atau bank sentral. Eksistensi Bank Indonesia selaku bank sentral dijamin dalam amandemen UUD 1945 pasal 23 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, status, dan kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga negara
disebutkan secara tegas pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yakni Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang ini. Demi tercapainya tujuan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia harus melaksanakan ketiga tugasnya, yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjamin kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur serta mengawasi bank. Otoritas moneter beralih ke otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan otoritas keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan otoritas jasa keuangan, maka otoritas jasa keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum di dalam Konstitusi Republik Indonesia. Selain dari hal tersebut, peran pengaturan dan pengawasannya yang dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan dan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Pengalihan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada otoritas jasa keuangan di dalam penjelasan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Alamin, kami selaku makalah telah selesai menyampaikan materi pada hari ini tentang otoritas moneter di Indonesia. Semoga materi yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami selaku pemakalah materi atau pemateri pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa.